Hi, my name is Gani. In today's video, it's going to be a bit different because I'm gonna remember this day where I got my very first MacBook. Gue harus banget mengabadikan momen ini karena untuk bisa memiliki MacBook ini bukan hal yang mudah buat gue. Well, gue nggak lahir di keluarga yang kaya raya. And for me to be able to afford this tool is a blessing for me. Ketika gue masih SMP, SMA, ataupun kuliah, gue ngeliat orang-orang sekitaran gue tuh kayak udah punya MacBook, udah pakai iPhone, dan sedangkan gue nggak punya barang-barang itu dan gue nggak bisa afford pada saat itu. Sebelumnya itu gue pakai laptop Windows dari Lenovo dengan spek seadanya kayak Core i3, terus RAM-nya juga 4GB, dan untuk storage-nya 128 SSD. Gue nggak pernah pakai laptop yang speknya itu tinggi, tapi dengan segala keterbatasan gue maksimalin dan gue berusaha untuk tetap bisa berkarya. Dan semua gue edit di laptop Windows gue itu. But today akhirnya gue bisa syuting dengan 1080p 60 frame per second, bahkan 4K kalau gue mau. Yang sebelumnya cuma bisa 30 fps, dan gue edit dengan laptop Windows gue itu, dan itu lelet banget, kayak renderingnya itu bener-bener patah-patah banget. Akhirnya gue bisa edit video sebanyak yang gue mau, gue bisa edit foto, dan juga gue bisa edit banyak musik karena gue penyanyi. Gue akan unbox MacBook Air dengan M1 chips, RAM 16GB dengan storage 512 SSD, dan gue juga akan unboxing beberapa aksesoris untuk MacBook ini. Gue harus melindungi MacBook gue ini karena gue nggak bisa afford ini berkali-kali. By the way, gue beli MacBook ini di marketplace, di toko yang namanya iStuff Original. Dan untuk aksesoris, aku itu pesennya di I Make You Proud. By the way, gue nggak disponsor. Ini gue beli sendiri dengan uang pribadi. Lalu, kenapa sih gue pilih MacBook Air M1 chips ini? Tapi sebelumnya, silakan kalian lihat review-review yang ada di YouTube. Gue saranin kalian nontonin semua, jangan cuma satu. Channel luar negeri maupun dalam negeri kalian tontonin semua. Gue punya budget yang terbatas, tapi gue pengen speknya itu terbaik dan bisa bertahan sampai 4-5 tahun karena investasi ini kan ya nggak murah. Dan M1 chips dari Apple itu udah super banget deh pokoknya, dan best value untuk kemampuan dia dibandingkan dengan laptop Intel lainnya. Kemudian kedua, kenapa sih gue milih RAM 16GB dan juga storage 512 SSD? Karena kebutuhan gue itu bukan cuman untuk browsing, nonton, ataupun office work gitu, untuk mengerjakan office work, tapi akan banyak untuk video editing, foto editing, music editing. Jadi gue memerlukan RAM yang lebih. Dan untuk base model itu dia cuman 8GB, dan menurut gue mungkin kurang karena gue mungkin akan membuka beberapa aplikasi berat sekaligus. Dan untuk storage, kenapa sih 512? Kenapa nggak ambil yang base model aja yang 256 GB? Sistem operasi dan aplikasi itu dari tahun ke tahun akan semakin berat, yang dimana mereka akan memakan banyak storage. Sedangkan untuk base model itu kan di 256 GB. Tapi ketika kalian terima itu laptop dengan storage 256, itu bukan berarti 256-nya itu kalian bisa pakai, tidak. Tapi kalian akan disisakan sekitar 180-an, bahkan kurang. Kenapa? Karena dari 256 itu akan dipakai sebagian untuk sistem operasi, terus kemudian untuk aplikasi-aplikasi lain yang dipakai untuk mendukung kerja laptop ini. Gua pilih yang 512GB, anggapannya itu untuk future proof. Kalaupun misalkan dalam 4 tahun, 5 tahun laptop ini masih bagus dan storage-nya mungkin sudah menipis, gue akan pakai SSD eksternal. Well, gue mencoba untuk memaksimalkan budget yang gue punya dan terbatas itu, dan ini juga alasan kenapa gue nggak ambil yang Pro, karena performanya itu hampir sama Pro dengan Air. Terus terakhir juga untuk MacBook Air itu gue lebih suka desainnya karena
Dia kayak lebih ramping dan juga lebih enak dipakai karena lebih ergonomis. So it's just a personal preference. Ada sesuatu yang mau aku ceritain lagi. Kemarin tuh gue hampir tipu di salah satu toko di marketplace. Dia memasang harga yang tidak jauh beda dengan toko-toko lainnya. Kayak cuman beda 1 juta 2 juta gitu kan. Menurut gue itu normal lah, wajar gitu kan. Karena kalau biasanya kalau menipu itu kan biasa dia pasang harga yang sangat murah yang nggak masuk akal. Ketika gue nanya-nanya barangnya pun dia kayak ngerti gitu tentang spesifikasi laptop. Tapi ciri-ciri utama untuk penipu-penipu di marketplace itu, mereka nggak akan mau diajak chatting di marketplace. Karena ketika kalian ngechat di marketplace itu kan kalian bisa dilacak. Nah, mereka pasti akan mengarahkan chattingan itu di WhatsApp. Dan sebenarnya kemarin itu gue hampir membayar di toko itu. Tapi karena gue pikir, sudah malam, ya udah besok aja lah. Gue mau bayar besoknya, tokonya dalam pengawasan gitu. So, there's something wrong dengan tokonya. Kemudian ada juga toko yang mengaku speknya sudah tepat dan stoknya ada. Tapi ujung-ujungnya bilang stoknya habis ketika kita minta jaminan di chat. Dalam artian bener ya, barangnya ada, ketika barangnya datang, barangnya sama, kalian siap untuk refund kalau misalkan barangnya berbeda dengan yang saya mau. Kalian bisa ajukan refund dengan catatan kalian punya bukti video unboxing dan juga ada bukti screenshot chat. Kemudian ada juga toko yang memberikan informasi yang salah. Contohnya MacBook Air ini. Karena sebenarnya gue mencari MacBook Air chips M1 yang memiliki 8 core CPU dan 8 core GPU. Nah, ada salah satu toko yang kayak dengan sangat yakin kayak bilang, oh di website resminya aja nggak ada tuh yang 8 core GPU, padahal kenyataannya ada. Jadi ya harus hati-hatilah mencari informasi dulu yang cukup sebelum membeli di marketplace. Dan ngomong-ngomong soal terkirim spek yang salah, sebenarnya ini speknya itu yang dikirimkan salah. Jadi sebenarnya yang saya mau itu 8 core GPU, tapi ternyata barang yang ada itu 7 core GPU. Dan untuk toko iStuff original, menurut gue itu sangat profesional. Karena mereka menepati janji mereka. Kalau misalkan memang spek yang dikirimkan tidak sesuai, mereka siap untuk refund. Dan gue ditanya mau refund nggak? Ya gue bilang nggak usah. Jadi gue terima barangnya gitu. So thumbs up buat iStuff original. Thank you for being professional. Oke, tips kedua untuk mencari harga terbaik. Ini capek banget sih sebenarnya untuk bandingin harga. Apalagi barang ini seperti ini tuh punya speknya beda-beda dan harganya tuh kayak beda-beda tipis gitu. Itu capek banget untuk mikir keras gitu. Tapi intinya tentukan dulu spek yang benar-benar kalian mau dan budget kalian udah fix belum. Kemudian cari semua toko, bandingkan harganya. Kemudian jangan lupa untuk tanya-tanya ke tokonya. Salah satu alasannya itu kenapa harus bertanya, kan harus yakin dulu toko itu bisa dipercaya atau tidak, apakah mereka bertanggung jawab atau tidak. Dan dari sana kita juga bisa melihat after sale service-nya. Jadi ketika kalian membeli barang, apakah mereka menawarkan after sale service yang baik. Nah itu terlihat dari chattingan di awal. Jadi it takes time, harus bersabar dan harus teliti. Jadi sekian video untuk hari ini. Semoga informasi yang aku sampaikan bisa berguna untuk teman-teman. Again, gue membuat video ini karena ini adalah salah satu momentum yang harus gue abadikan. To be able to afford these tools, itu benar-benar blessing buat gue. Gue yakin dengan tools ini gue akan bisa berkarya dengan lebih baik lagi, dengan kualitas yang lebih baik dan lebih efisien. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel to support my channel, and see you guys on my next video. Bye bye.